Di balik tembok tinggi dan jeruji besi, tersimpan kisah manusia, harapan, dan kenyataan yang bikin kita geleng-geleng kepala. Penjara, mungkin terdengar menakutkan. Tapi apa jadinya kalau tempat yang seharusnya memberi hukuman, justru tampil megah bak istana? Hari ini, kita akan menelusuri jejak 7 penjara termegah di dunia. Bukan untuk memuji kejahatan, tapi untuk memahami cara dunia memperlakukan mereka yang pernah salah. Langsung saja, kita mulai perjalanan ini. Nomor 7. Bastøy Prison, Norwegia, penjara tanpa jeruji, di Pulau Harapan. Bayangkan sebuah pulau terpencil di tengah lautan Norwegia. Tapi bukan pulau liburan atau tempat pelarian. Ini Bastøy, penjara paling manusiawi yang pernah dibangun. Tanpa kawat berduri, tanpa sel terkunci, tanpa suara teriakan malam hari. Hanya angin laut, hutan hijau, dan harapan yang tumbuh dari tanah penuh luka. Sejarah dan awal berdirinya. Awalnya, Bastøy bukan tempat rehabilitasi. Pulau ini pada tahun 1900-an adalah institusi keras untuk remaja nakal, dikenal sebagai Bastøy Boys Home. Tempat penuh penderitaan dan disiplin brutal. Namun waktu berjalan, ideologi berubah. Tahun 1982, pemerintah Norwegia membalikkan paradigma, penjara harus membentuk bukan menghukum. Bastøy lahir kembali sebagai simbol reformasi penjara. Bukan dengan tembok, tapi dengan kepercayaan. Kehidupan di Bastøy, setiap narapidana di sini bangun pagi bukan untuk menghitung hari, tapi untuk bekerja di peternakan, mengurus kebun, memotong kayu, dan bahkan belajar memasak. Mereka memasak makanan sendiri, mengatur waktu sendiri, dan tinggal di rumah-rumah kayu yang bersih dan hangat. Ada pantai, ada hutan, ada matahari sore yang menenangkan. Tapi jangan salah, mereka tahu, kebebasan itu masih jauh. Batasnya adalah laut, dan kesadaran bahwa mereka sedang ditebus oleh waktu. Hasil dan dampak nyata, bukan hanya megah, Bastøy terbukti efektif. Tingkat residivisme, napi kembali melakukan kejahatan, hanya sekitar 16%. Bandingkan dengan negara lain yang bisa mencapai 60% bahkan lebih. Di Bastøy, manusia tidak dibantai oleh sistem. Mereka dipulihkan, karena Norwegia percaya, perubahan datang bukan dari hukuman keras, tapi dari pemulihan yang bermakna. Di tempat lain, penjara adalah akhir hidup. Tapi di Bastøy, ini adalah titik balik, awal dari cerita baru yang tak semua orang percaya bisa terjadi. Dan itulah yang membuatnya istimewa. Nomor 6. Aranjuez Prison, Spanyol. Di balik jeruji, ada cinta yang dijaga. Di dunia yang menempatkan jeruji sebagai pemisah antara salah dan benar, ada satu tempat yang menolak untuk memisahkan cinta. Di Aranjuez, Spanyol, penjara bukan sekadar tempat menebus kesalahan. Ia adalah ruang pertemuan antara pengampunan dan keluarga. Sejarah dan awal pembangunan. Penjara Aranjuez dibuka pada tahun 1998 di kota bersejarah Aranjuez, yang terkenal dengan istana kerajaan dan taman-taman indahnya. Namun yang membuat penjara ini berbeda bukanlah lokasinya, melainkan visinya. Spanyol menghadapi dilema besar, bagaimana menghukum tanpa memutus generasi. Jawabannya lahir lewat ide revolusioner, membangun fasilitas penjara yang memungkinkan narapidana hidup bersama anak-anak mereka, agar trauma tidak diwariskan kepada yang tak bersalah. Konsep humanis dan kamar keluarga. Bayangkan sebuah kamar sel yang dipenuhi poster kartun, boneka, bahkan ranjang bayi. Tidak ada jeruji besi yang menakutkan. Kamar-kamar ini dirancang menyerupai apartemen kecil, ada tempat tidur ganda, meja makan keluarga, dapur kecil, dan lemari mainan. Di luar kamar, anak-anak bisa bermain di taman tertutup, sementara orang tua mereka mengikuti program rehabilitasi dan pendidikan. Tujuan mulia dan dampak nyata. Tujuan utama Aranjuez bukan memberi kenyamanan kepada pelanggar hukum, tetapi memutus rantai trauma psikologis yang seringkali menghantui anak-anak dari keluarga narapidana. Studi menunjukkan, anak-anak yang bisa tinggal bersama orang tua di lingkungan aman dan terkontrol, lebih sedikit mengalami depresi dan gangguan perilaku di masa depan. Sementara para narapidana pun menunjukkan penurunan tingkat kekerasan dan peningkatan semangat perbaikan diri. Di tempat lain, jeruji besi merenggut kebersamaan. Tapi di Aranjuez, tembok-tembok ini berdiri untuk melindungi cinta.
mengingatkan kita bahwa meski seseorang telah berbuat salah, kasih sayang tak pantas ikut di penjara. Nomor 5. Otago Corrections Facility, Selandia Baru. Bukan sekadar penjara, ini laboratorium kehidupan. Di ujung selatan bumi, terletak sebuah kompleks yang terlihat seperti kampus teknik modern. Namun ini bukan tempat belajar biasa, melainkan penjara yang dirancang untuk membangun manusia dari puing-puing kesalahan. Inilah Otago Corrections Facility, Selandia Baru. Tempat di mana tembok bukan hanya membatasi kebebasan, tapi memantulkan peluang kedua. Sejarah dan awal berdirinya, Otago Corrections Facility resmi dibuka tahun 2007, sebagai respons atas kebutuhan penjara baru yang lebih manusiawi dan berbasis rehabilitasi. Pemerintah Selandia Baru menyadari bahwa hukuman fisik bukan jawaban jangka panjang untuk kejahatan. Maka, lewat proyek ambisius bernilai puluhan juta dolar, Otago dibangun dari nol di wilayah Milton, dengan tujuan jelas. Menjadi penjara yang tak hanya menjaga keamanan, tapi juga mengembalikan nilai hidup mereka yang pernah kehilangan arah. Arsitektur dan konsep unik, bangunannya dirancang minimalis, bersih, dan terang, berlawanan dari bayangan kelam penjara klasik. Lorong-lorong dilengkapi sistem pengamanan digital canggih, tapi tetap memberikan kesan terbuka. Setiap unit dilengkapi ruang interaksi, tempat belajar, dan bahkan studio musik. Ini bukan pelarian dari hukuman, tapi tempat belajar menjadi pribadi baru. Program pembinaan yang kompleks dan terstruktur. Narapidana di Otago tidak sekadar menunggu hari bebas. Mereka belajar pertukangan, logistik, pertanian, dan jasa kuliner. Ada kelas manajemen stres, konseling mental, bahkan sesi refleksi spiritual. Setiap langkah pembinaan dirancang berdasarkan kebutuhan individu, tidak semua tahanan mendapat perlakuan yang sama, tapi semua diberi peluang untuk berubah. Dampak nyata dan reputasi global. Otago mendapat pujian internasional karena pendekatan berbasis bukti. Tingkat kekerasan internal rendah. Banyak mantan narapidana keluar dengan sertifikat keahlian yang langsung bisa digunakan untuk bekerja. Penjara ini menunjukkan bahwa sistem yang memanusiakan justru menghasilkan hasil yang jauh lebih tahan lama. Ketika dunia memikirkan penjara sebagai akhir dari segalanya, Otago berdiri sebagai bukti bahwa justru disinilah awal bisa dimulai. Sebuah tempat yang tak menghapus masa lalu, tapi menulis ulang masa depan dengan tangan mantan pelanggar hukum sendiri. Nomor 4. Sollentuna Prison, Swedia. Hotel di balik jeruji, tempat dosa dipulihkan dengan martabat. Jika penjara adalah cerminan keadilan sebuah bangsa, maka Swedia telah memilih pantulan yang berbeda. Di Sollentuna, para narapidana tidak dipenjara dalam kegelapan, melainkan diberi ruang, secara harfiah dan batiniah, untuk menemukan kembali diri mereka yang hilang. Sejarah dan pembangunan awal. Sollentuna Prison didirikan pada tahun 2011, di wilayah Stockholm County, sebagai bagian dari reformasi peradilan pidana di Swedia. Negara ini menyadari, menghukum tubuh tak selalu menyentuh jiwa. Maka, lahirlah konsep radikal, penjara yang meniru kenyamanan rumah, bukan ketegangan lembaga tahanan. Tujuan utamanya bukan melunakkan kejahatan, tapi memanusiakan proses hukuman. Arsitektur dan fasilitas yang mengejutkan dunia. Begitu memasuki Sollentuna, bayangan tentang penjara berubah total. Setiap narapidana mendapat kamar pribadi lengkap dengan toilet, dapur kecil, tempat tidur nyaman, bahkan jendela yang bisa dibuka. Ada ruang tamu komunal, perpustakaan digital, ruang olahraga, dan area meditasi. Tak ada jeruji melintang di pintu. Namun jangan salah, semua tetap diawasi ketat lewat teknologi pengamanan mutakhir. Pendekatan psikologis dan filosofi kehidupan. Swedia percaya bahwa lingkungan yang damai jauh lebih efektif dalam mendorong refleksi moral daripada ketakutan. Dengan minimnya ketegangan fisik, tahanan mampu fokus pada program rehabilitasi, mulai dari terapi perilaku, pelatihan kerja, hingga pendidikan formal. Di Sollentuna, manusia bukan dinilai dari masa lalunya, melainkan dari kemampuannya untuk memilih masa depan. Efektivitas dan kontroversi global. Sollentuna sempat memicu kontroversi dunia, terlalu nyaman, kata para kritikus. Tapi data berkata sebaliknya, angka kekerasan antar narapidana rendah. Tingkat pelanggaran ulang juga menurun. Swedia tak menjual hukuman, mereka menanam harapan. Mungkin kita tak sepenuhnya setuju.
Tapi Solentuna bukan meminta persetujuan, ia hanya memperlihatkan bahwa di balik kesalahan masih ada ruang untuk pulih. Bukan dengan cambuk, tapi dengan martabat. Nomor 3. HMP Adiewell, Skotlandia. Di balik jeruji, ada sekolah kehidupan yang dibuka. Di tengah lembah hijau Skotlandia, terpacak sebuah bangunan yang dari luar tampak seperti institusi pendidikan modern. Tapi inilah HMP Adiewell, sebuah penjara, sekaligus ruang pelatihan kehidupan kedua. Bukan tempat untuk sekadar menghitung hari, tapi laboratorium pembelajaran bagi jiwa-jiwa yang pernah tersesat. Sejarah dan awal pembangunan, HMP Adiewell dibuka pada tahun 2008, hasil kerjasama antara pemerintah Inggris dan perusahaan keamanan swasta Sodexo. Konsepnya tidak biasa. Di saat banyak penjara hanya bertumpu pada keamanan, Adiewell lahir dengan misi rehabilitatif yang ekstrim. Menjadikan 40 jam kegiatan edukatif dan produktif sebagai rutinitas wajib tiap narapidana. Bukan sebagai bonus, tapi sebagai pondasi utama dari masa tahanan. Transformasi ruang hukuman menjadi kelas kehidupan. Setiap sudut penjara ini dirancang menyerupai kampus sosial. Ada ruang baca, studio seni, bengkel teknik, dapur pelatihan, dan kelas komputer. Narapidana diajak memilih bidang yang sesuai minat mereka. Mau jadi tukang kayu, teknisi listrik, juru masak, atau bahkan penyair. Di Adiewell, keahlian bukan pelarian, tapi senjata untuk menebus masa lalu. Program rehabilitasi yang personal dan intensif. Tak hanya keterampilan, di sini mereka juga mendapat bimbingan psikologis, terapi perilaku, dan pelatihan pengelolaan emosi. Petugas tidak berperan sebagai penjaga, tapi mentor. Mereka berbicara, mendengar, mendampingi. Setiap narapidana dipetakan kebutuhan mental dan sosialnya, dipandu secara individual untuk mengatasi trauma, mengenali kesalahan, dan menetapkan tujuan hidup. Efektivitas dan pandangan dunia, Adiewell dipuji sebagai model penjara masa depan oleh para peneliti kriminologi. Walau mendapat kritik dari sebagian pihak karena pendekatannya dianggap terlalu lunak. Data berkata sebaliknya, banyak mantan tahanan berhasil bekerja, melanjutkan pendidikan, bahkan jadi relawan sosial setelah bebas. Adiewell tak menutup mata pada kesalahan, tapi membuka peluang untuk memperbaikinya. Di tempat lain, penjara adalah ruang gelap tanpa cahaya. Tapi di HMP Adiewell, pengetahuan adalah lentera. Mereka belajar, bukan untuk melupakan masa lalu, tapi agar bisa menulis masa depan dengan tangan sendiri. Nomor 2. Justice Center Leoben, Austria. Penjara masa depan yang menyentuh martabat manusia. Jika seseorang berkata padamu, ada penjara yang lebih indah dari gedung parlemen, mungkin kamu akan mengira itu sebuah lelucon. Tapi di kota Leoben, Austria, berdiri sebuah institusi hukum yang menantang logika dunia. Justice Center Leoben, tempat di mana arsitektur bukan untuk menakutkan, melainkan untuk mengingatkan bahwa setiap manusia berhak atas martabatnya. Awal pendirian dan visi radikal. Gedung ini dibuka pada tahun 2005, setelah melalui proses pembangunan selama 3 tahun. Dirancang oleh arsitek ternama Hans Hollein, seorang visioner Austria yang percaya bahwa bentuk ruang bisa mengubah cara manusia berpikir tentang hukuman. Pemerintah Austria kala itu ingin menyampaikan pesan kuat, bahwa sistem peradilan bukan tempat balas dendam, tapi tempat perbaikan, dengan kemasan yang mencerminkan keadilan itu sendiri. Desain futuristik dan filosofi mendalam. Bangunannya sungguh mencolok, berlapis kaca, dengan garis-garis baja yang bersih dan geometris. Tak ada jeruji melintang atau dinding kusam yang menekan pandangan. Kalimat penuh makna terukir di fasad bangunan. Semua orang berhak atas perlakuan manusiawi, bahkan dalam proses hukum. Ruang tahanan dibuat menyerupai studio apartemen minimalis, ada tempat tidur nyaman, meja kerja, kamar mandi pribadi, dan jendela besar untuk cahaya alami. Bukan untuk memanjakan, tapi untuk menanam rasa tanggung jawab. Program rehabilitasi yang diam-diam menyelamatkan. Di dalamnya, narapidana mendapat akses ke pendidikan, pelatihan kejuruan, dan konseling intensif. Tidak ada tekanan fisik, yang ditekankan adalah refleksi, membiarkan kesalahan masa lalu berdialog dengan harapan masa depan. Petugas bekerja bukan sebagai pengawas, tapi fasilitator perubahan. Setiap narapidana didorong menulis ulang kisah hidupnya,
bukan untuk menutupi, tapi untuk melampaui. Pandangan global dan kontroversi yang mendidik. Banyak negara menyebutnya terlalu lembut, bahkan dianggap membingungkan publik. Bagaimana bisa seorang pelanggar hukum tinggal di tempat yang terlihat seperti galeri seni? Tapi Austria tahu, ketika sistem memanusiakan, manusia punya peluang untuk memperbaiki. Data menunjukkan tingkat residivisme menurun, dan dunia mulai melirik konsep keadilan yang bermartabat sebagai masa depan penjara modern. Justice Center Leoben bukan sekadar bangunan. Ia adalah simbol bahwa di dunia yang seringkali memilih menghukum dengan rasa dendam, masih ada tempat yang memilih memberi ruang bagi jiwa-jiwa yang ingin berubah. Tanpa menghapus luka, tapi menumbuhkan kekuatan untuk sembuh. Nomor 1. Halden Prison, Norwegia. Penjara termegah di dunia, tempat dosa dikupas dengan kemanusiaan. Jika penjara adalah cermin dari cara sebuah bangsa memperlakukan kesalahan, maka Halden Prison di Norwegia adalah pantulan dari belas kasih dan keberanian moral. Tak ada jeruji besi yang mengintimidasi. Tak ada penjaga bersenjata mematung di sudut-sudut gelap. Yang ada hanya cahaya, kebebasan terbatas, dan harapan yang dipahat perlahan. Sejarah dan pendirian yang mengubah wajah penjara dunia. Halden resmi dibuka tahun 2010 setelah proses pembangunan selama lebih dari 1 dekade. Proyek ambisius ini lahir dari visi pemerintah Norwegia, menciptakan penjara yang memanusiakan tanpa mengurangi tanggung jawab hukum. Dengan biaya pembangunan mencapai sekitar 252 juta kroner, lebih dari 400 miliar rupiah, Halden tidak sekadar menjadi fasilitas. Ia menjadi eksperimen sosial, menjawab satu pertanyaan besar. Bisakah keadilan hadir tanpa kekerasan? Arsitektur dan filosofi yang tak biasa. Dirancang oleh firma arsitektur Erik Moller Architecture, Halden tampil seperti pusat pelatihan atau kompleks edukatif. Jendela besar, taman terbuka, dinding dengan mural seni, dan aliran cahaya alami membuat ruang ini terasa hidup. Setiap tahanan mendapat kamar pribadi lengkap dengan toilet bersih, meja kerja, dan jendela yang bisa dibuka. Studio musik tersedia, lengkap dengan peralatan produksi profesional. Galeri seni menampilkan karya narapidana, dan dapur bersama jadi tempat mereka berbagi resep dan cerita. Sistem pengamanan yang bertumpu pada kepercayaan. Penjaga penjara tak diperbolehkan membawa senjata. Mengapa? Karena di Halden, relasi antara staf dan narapidana dibangun atas dasar kepercayaan, bukan ketakutan. Mereka berbincang, bermain catur, makan bersama, bahkan mendengarkan musik dalam sesi mingguan. Konflik dicegah bukan dengan tembok, melainkan dengan dialog dan pendekatan psikologis. Program rehabilitasi berbasis martabat. Narapidana diberikan akses ke pendidikan formal, pelatihan kerja, konseling mental, dan seni ekspresif. Setiap individu dinilai dari kebutuhan personalnya, bukan hanya dari kesalahannya. Halden bukan tempat melupakan dosa, tapi ruang untuk memahaminya. Disinilah banyak jiwa yang pernah hancur, perlahan bangkit kembali. Efektivitas dan pandangan internasional. Halden menjadi inspirasi global. Tingkat residivisme rendah, tingkat kekerasan hampir nihil. Para mantan tahanan tidak hanya kembali ke masyarakat. Mereka kembali sebagai manusia baru, dengan bekal pengalaman yang menyentuh dan mengubah. Di dunia yang terburu-buru menyalahkan, Halden berdiri sebagai bisikan pelan, bahwa di balik kesalahan, masih ada yang bisa diselamatkan. Dan penjara, bisa jadi tempat terindah untuk memulai kembali. Penjara bukan selalu tempat gelap dan penuh ratapan. Kadang justru jadi ruang refleksi, tempat jiwa-jiwa yang rapuh dibentuk ulang. Dari Norwegia sampai Austria, mereka memilih jalan berbeda, bukan sekadar menghukum, tapi membina. Kita boleh setuju, boleh tidak. Tapi yang jelas, di balik jeruji, masih ada harapan untuk berubah. Tulis pendapatmu di kolom komentar. Cakrif pengin tahu, apakah penjara seharusnya menghukum, atau menyembuhkan? Jangan lupa like, share, dan subscribe, biar kita bisa terus menjelajah sisi dunia yang jarang diceritakan. Sampai jumpa di cerita berikutnya.